Matahari Afrika perlahan memudar di cakrawala yang luas, melukis langit dengan sapuan warna oranye dan ungu yang berapi-api. Cahaya keemasan terakhir menyentuh puncak pepohonan akasia, menciptakan siluet dramatis yang kontras dengan langit yang terbakar. Saat suhu mulai turun dengan lembut, membawa bersamanya kelegaan dari panasnya hari, ketegangan memenuhi udara, savana mulai terbangun dari tidurnya. Aroma tanah dan rerumputan memenuhi indera, menandakan perubahan yang akan datang. Hewan-hewan pemakan rumput menjadi gugup, telinga mereka bergerak-gerak untuk menangkap suara sekecil apapun. Zebra dan antelop berkumpul dalam kelompok yang lebih besar, mencari keamanan dalam jumlah, merasakan para pemburu bergerak di balik bayangan yang semakin memanjang. Dataran yang damai dan tenang di siang hari berubah menjadi arena yang tak kenal ampun di bawah naungan malam. Kehidupan dan kematian berada dalam keseimbangan yang rapuh, dan setiap makhluk memainkan perannya dalam drama abadi ini. Setiap bayangan bisa menyembunyikan predator yang sabar, mengintai mangsanya dengan kesabaran yang tak tergoyahkan. Setiap suara, sekecil apapun, adalah peringatan akan bahaya yang mungkin mengintai di dekatnya. Panggilan jarak jauh hyena yang memilukan, menandakan kedatangan malam dan dimulainya perburuan. Gema lolongan mereka bergema di seluruh savana, mengirimkan getaran ke tulang belakang setiap hewan. Bagi para pemburu, malam ini adalah awal hari mereka. Indera tajam mereka diasah oleh kegelapan, insting siap untuk menerkam pada kesempatan pertama. Mereka adalah penguasa malam, bergerak dengan diam-diam dan presisi. Malam ini, di jantung Afrika yang liar, 3 raksasa akan berpapasan. Buaya purba, penguasa sungai yang tak tertandingi, singa perkasa, raja hutan belantara, dan kuda Nil yang berbahaya, kekuatan yang harus diperhitungkan. Konfrontasi mereka akan menjadi tontonan kekuatan murni, pertarungan untuk dominasi, dan ujian akhir dari kelangsungan hidup di alam liar. Sisa terakhir matahari yang memudar menghilang di balik cakrawala. Malam sekarang sepenuhnya menjadi milik para pemburu dan makhluk nokturnal lainnya. Keheningan menyelimuti savana, antisipasi menebal dengan setiap detik yang berlalu. Drama besar Afrika akan segera dimulai, dan nasib akan ditentukan di bawah cahaya bulan. Mari kita dekati aksinya dan saksikan sendiri bagaimana kisah ini terungkap. Penantang pertama kita adalah buaya Nil. Fosil hidup, ahli kesabaran dan penyergapan. Tak bergerak di tepi sungai, ia menunggu, menyatu sempurna dengan lingkungannya. While the beast mendekat, sangat membutuhkan air, waspada terhadap bahaya yang mengintai di bawah. Buaya mengincar seekor anak sapi yang rentan. Tiba-tiba, air meledak, rahang menjepit dengan kekuatan menghancurkan. Gulungan kematian dimulai, memutar anak sapi hingga tak berdaya. Kawanan bubar dalam kepanikan. Sungai kembali tenang secara menipu. Buaya menyeret mangsanya ke tempat persembunyian tersembunyi di bawah permukaan. Sekali lagi, pemburu purba ini membuktikan dominasinya. Di Afrika, bahkan minum pun bisa menjadi pertaruhan yang mematikan. Buaya adalah mesin pembunuh sempurna di sungai. Di dataran luas Afrika, singa berkuasa. Mereka adalah predator puncak, penguasa sabana. Kekuatan dan keberanian mereka melegenda, dan raungan mereka bergema melintasi lanskap. Sekelompok singa bersantai di bawah pohon marula yang rindang, mencari perlindungan dari panasnya siang hari. Namun, saat senja tiba dan bayangan mulai memanjang, energi mereka berubah, perburuan dimulai. Insting mereka menajam, dan fokus mereka beralih ke kelangsungan hidup. Sinyal diam-diam saling berbalas di antara para singa betina, sebuah bahasa tubuh yang halus yang telah disempurnakan selama beberapa generasi. Kerja tim adalah senjata terbesar mereka, sebuah strategi yang memungkinkan mereka untuk menjatuhkan mangsa yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Singa betina pemimpin, dengan pengalaman bertahun-tahun dan insting berburu yang tajam, mengintai seekor kerbau tanjung yang sendirian, terpisah dari kawanannya. Dia bergerak dengan hati-hati, memanfaatkan setiap lekukan dan kontur lanskap untuk menyembunyikan dirinya. Dengan gerakan yang telah dilatih berulang kali, kelompok singa menyebar dengan cepat dan efisien untuk mengepung mangsanya, memastikan tidak ada jalan keluar. Mereka adalah mesin berburu yang terkoordinasi dengan baik, masing-masing memainkan peran penting dalam strategi tersebut. Jebakan telah dipasang dengan sabar dan presisi. Seekor singa betina yang berani mengejutkan kerbau yang tidak menaruh curiga,
mendorongnya dengan paksa ke arah yang lain, langsung menuju anggota kelompok lainnya yang menunggu. Dari balik rerumputan tinggi, singa-singa lain muncul dengan kecepatan yang mencengangkan. Cakar dan gigi berkilat mematikan di bawah cahaya senja. Kekuatan gabungan mereka sangat mencengangkan. Dengan kekuatan dan keganasan yang luar biasa, mereka mulai menguasai binatang perkasa itu, melumpuhkan ukurannya yang besar, dan kekuatan mentahnya dengan serangan yang terkoordinasi dengan sempurna. Seekor singa betina melompat dengan berani ke punggung kerbau yang berjuang, menggunakan berat badannya untuk menjatuhkan keseimbangan hewan itu, dan menciptakan peluang bagi yang lain. Sementara itu, yang lain menyerang kakinya dengan gigitan yang ditargetkan, berusaha untuk melumpuhkan mobilitasnya dan mencegahnya melarikan diri. Setiap serangan diperhitungkan, setiap gerakan disinkronkan. Akhirnya, kerbau itu roboh di bawah serangan terkoordinasi yang tak henti-hentinya. Gigitan cepat dan tepat ke tenggorokan mengakhiri perjuangan, membawa keheningan ke sabana. Kelompok singa meraih kemenangan yang diperoleh dengan susah payah, tetapi tidak tanpa cedera, pengingat akan bahaya yang selalu ada dalam kehidupan seorang predator. Di antara perayaan itu, seekor singa betina berjalan pincang, terluka dalam kekacauan perburuan. Pengorbanannya akan memastikan kelangsungan hidup kelompoknya. Di savana Afrika yang luas dan tanpa ampun, persatuan adalah kelangsungan hidup. Tetapi setiap perburuan mengandung risiko yang melekat, sebuah tarian berbahaya antara kehidupan dan kematian. Kekuatan singa tidak hanya terletak pada gigi dan cakar mereka, tetapi pada ikatan yang tak terpatahkan yang mengikat mereka bersama sebagai sebuah kelompok. Bersama, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Sekarang temui kuda Nil, makhluk luar biasa yang sering disalahpahami. Mereka adalah bagian integral dari ekosistem Afrika, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap dan memengaruhi kehidupan spesies lain. Mereka adalah raksasa Afrika yang paling diremehkan. Seringkali diabaikan karena sifatnya yang suka damai, kuda Nil memiliki kekuatan dan temperamen yang menjadikannya kekuatan yang harus diperhitungkan. Bersantai di air, ia tampak tidak berbahaya, seolah-olah tidak memiliki kekhawatiran di dunia. Mereka menghabiskan sebagian besar hari mereka di air untuk tetap sejuk di bawah terik matahari Afrika. Tetapi ini adalah ilusi yang mematikan. Di balik eksterior yang tenang terdapat makhluk dengan kekuatan yang luar biasa dan naluri teritorial yang kuat. Kuda Nil sangat teritorial, dan agresi mereka tidak mengenal batas. Mereka bertanggung jawab atas lebih banyak kematian manusia, seringkali lebih dari yang disebabkan oleh predator lain yang lebih terkenal, daripada singa atau buaya. Ini karena mereka tidak ragu untuk mempertahankan wilayah mereka dari siapapun yang mereka anggap sebagai ancaman. Menguapnya menunjukkan taring seperti belati, senjata yang menakutkan yang mampu menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Gigi ini tumbuh terus-menerus sepanjang hidup mereka, mencapai panjang yang luar biasa, dan serangannya sangat cepat. Meskipun ukurannya besar, kuda Nil dapat bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, terutama di dalam air. Dengan berat lebih dari 1.300 kg, mereka adalah salah satu mamalia darat terbesar di dunia. Ukuran mereka saja sudah cukup untuk membuat gentar banyak calon penantang. Mereka bisa berlari lebih cepat dari manusia, dan menghancurkan buaya. Kekuatan gigitan mereka sangat besar, mampu menghancurkan tulang dan menyebabkan luka yang parah. Perahu terbalik, rival dicabik-cabik, konsekuensi dari melanggar wilayah kuda Nil bisa menjadi bencana. Mereka tidak ragu untuk menggunakan kekuatan mereka untuk mempertahankan apa yang menjadi hak mereka. Tidak ada yang aman di wilayah kuda Nil. Baik itu manusia, hewan lain, atau bahkan kendaraan, semua dianggap sebagai potensi ancaman. Bahkan buaya pun menyerah pada kemarahan kuda Nil jantan. Reptil lapis baja ini biasanya merupakan predator puncak, tahu lebih baik daripada menantang kuda Nil yang marah. Pada malam hari, mereka merumput di darat, menjelajah jauh dari perairan untuk mencari makanan. Mereka mengkonsumsi sejumlah besar rumput untuk memenuhi kebutuhan energi mereka, menyerang siapapun yang melintasi jalan mereka. Bahkan dalam kegelapan, kuda Nil tetap waspada dan siap untuk mempertahankan diri dan wilayahnya. Agresi kuda Nil sangat melegenda, kekuatannya tak tertandingi. Mereka adalah simbol kekuatan dan ketahanan yang mampu bertahan hidup di lingkungan yang keras. Di perairan, kuda sungai adalah penguasa sejati. Mereka memerintah dengan kekuatan dan otoritas, membentuk ekosistem dan memengaruhi kehidupan semua makhluk di sekitar mereka.
Penampilannya yang tenang menyembunyikan semangat pejuang dan kekuatan yang menghancurkan. Jangan tertipu oleh sifatnya yang suka damai. Kuda Nil adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Malam ini, wilayah singa, buaya, dan kuda Nil bertabrakan. Kelompok singa baru saja selesai berburu, menyeret mangsanya ke tepi sungai. Lelah dan terganggu, mereka rentan. Buaya tertarik oleh darah, mengintai dari air mengincar makanan yang mudah. Ketegangan memuncak saat ia merayap mendekat, menunggu singa terpeleset. Tiba-tiba, seekor kuda Nil jantan meledak dari sungai, marah karena gangguan. Baik singa maupun buaya adalah penyusup di wilayahnya. Raungan kuda Nil mengguncang malam, membubarkan kelompok singa. Panggung siap untuk pertarungan 3 arah. Setiap predator bersaing untuk dominasi. Singa harus mempertahankan makanan mereka dari 2 rival mematikan. Pesta malam ini telah menjadi pertarungan untuk bertahan hidup. Singa-singa membentuk lingkaran tegang di sekitar mangsa mereka, menghadapi kuda Nil dan buaya. Singa betina pemimpin berdiri di antara kelompoknya dan kuda Nil yang marah, taringnya terbuka. Pertarungan langsung akan menjadi bunuh diri. Intimidasi adalah satu-satunya taktiknya. Buaya menggunakan kekacauan sebagai penutup, merayap mendekat, mengincar bangkai. Kuda Nil menyerang, gelombang berdebur, mulut terbuka lebar dalam tampilan yang menakutkan. Singa-singa bubar, terpaksa meninggalkan mangsa mereka untuk menghindari raksasa yang mengamuk. Kuda Nil tidak mengejar makanan, hanya membersihkan wilayahnya. Dalam kebingungan, buaya menerkam, merebut bangkai dan menyeretnya ke air. Pertarungan terpecah, buaya tampaknya akan menang. Singa-singa terkejut, menyaksikan makanan yang susah payah mereka dapatkan terlepas. Di alam liar, kekacauan menguntungkan oportunis. Tapi pertarungan belum berakhir. Tepat saat buaya mengklaim bangkai, kuda Nil mengalihkan kemarahannya pada reptil itu. Bagi kuda Nil, semua penyusup adalah musuh, terutama rival di sungainya. Buaya menghadapi pilihan mempertahankan mangsa atau melarikan diri. Insting menang, ia melepaskan bangkai dan bergegas mencari keselamatan. Tapi kuda Nil terlalu cepat. Rahangnya yang besar menjepit, menghancurkan buaya dengan kekuatan yang menakutkan. Kuda Nil mengguncang dan melemparkan predator itu ke samping, menegaskan dominasinya. Buaya, yang dulunya superior, dikalahkan dan dibinasakan. Kuda Nil berdiri sebagai pemenang, tidak tertarik pada mangsa, tujuannya adalah kontrol. Singa-singa, waspada menjaga jarak, setelah menyaksikan kekuatan kuda Nil. Kuda sungai telah mengubah permainan. Singa-singa sekarang menghadapi dilema yang berbahaya. Kuda Nil, kemarahannya telah reda, kembali ke sungai, meninggalkan kekacauan di belakang. Singa-singa mendekati bangkai, terguncang dan berhati-hati. Kemenangan mereka hampa, cedera dan kelelahan telah memakan korban. Mereka makan dengan cepat, mata tertuju pada sungai mengetahui kuda Nil masih mengintai. Suara pertempuran akan menarik pemulung, hiena pasti sedang dalam perjalanan. Setiap makanan adalah pertempuran, setiap kemenangan sementara. Singa betina yang terluka berjuang lukanya menjadi pengingat nyata akan risiko. Di dunia ini, kelangsungan hidup tidak pernah terjamin. Kelompok singa punya makanan untuk saat ini, tetapi masa depan tidak pasti. Setelahnya, bukanlah kemenangan, melainkan kelangsungan hidup yang melelahkan. Di Afrika, bahkan para pemenang pun menanggung luka. Fajar menyingsing, ketenangan kembali ke tepi sungai. Singa-singa mundur, perut kenyang tetapi semangat waspada. Sungai mengalir terus, acuh tak acuh terhadap kekerasan malam itu. Hanya lumpur yang terinjak dan bau darah yang tersisa. Malam ini adalah mikrokosmos Afrika, rasa lapar, keberanian, dan kekuatan murni. Tidak ada pahlawan, tidak ada penjahat, hanya hukum rimba bertahan hidup atau binasa. Setiap hewan memainkan perannya, insting diasah oleh generasi. Hidup di sini adalah perjuangan yang konstan, tetapi mereka bertahan. Matahari terbit, siklus dimulai lagi. Drama berlanjut, seperti yang telah terjadi selama ribuan tahun. Di jantung alam liar, setiap hari adalah pertempuran untuk bertahan hidup.